dia belum tahu mau kemana. Jadi dengan banyak kampus dia mungkin nggak sengaja pun masuk kemana-mana. Terikut ya, oh ini budaya seperti ini. Jadi harus banyak. Karena ada yang bilang juga kan lulusan seni budaya nggak ada masa depan gitu, nggak ada tempat kerja gitu kan. Luntur atau hilang? Hilang ya. Dulu anak-anak itu kalau jumpa orang tua bersalaman, sekarang udah nggak lagi. Jadi itu saya ingin juga cara bicaranya. Banyak etika yang dulu sekarang udah hilang di Aceh. Yang saya kepingin dari segi budayanya. Dan sekarang orang-orang nggak tertarik dengan budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, dan selamat malam waris seni budaya. Selamat datang kembali di Medrak Podcast ISBI Aceh. Alhamdulillah hari ini kita mencoba hal yang baru. Biasanya kita di studio, hari ini kita coba pertama kali. Semoga juga ke depan akan bisa kita ulangi juga podcast on the spot. Jadi biasanya kita panggil ataupun kita undang narasumber ke studio. Hari ini kita mendatangi narasumber tersebut. Tentunya narasumber yang kita datangi hari ini bukan kaleng-kaleng juga ya, cukup luar biasa, menginspirasi. Mari kita sapa bersama beliau. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Narasumber kita ini yaitu Ibu Hajah Nur Balkis SPSI bin Haji Abu Bakar bin Ibrahim binti Haji Marzuki bin Haji Abu Bakar bin Ibrahim bin Salim B. Nah, beliau ini merupakan kalau dilihat dari silsilah banyak darah Turki, bukan sedikit gitu, keturunan ada Turkinya. Nah, kita menarik ini untuk kita mengulas tidak hanya ada Turkinya, tetapi bagaimana kepedulian keluarganya lah. Dan hari ini dibuktikan oleh beliau terhadap pendidikan dan kebudayaan. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Baik ya, alhamdulillah ya. Sudah berapa lama di Biren Ibu? Saya ini mungkin sejak dari musim itu. Sejak tapi masih mundur-mandir di Medan. Oke, berarti ini baru sampai dari Medan? Udah seminggu di sini. Seminggu di sini. Biasa 2 minggu di Medan, 2 minggu di Biru. Masya Allah, luar biasa ya. Enggak, kalau udah semangat dia bisa nggak capek. Berarti Ibu asli Biren? Asli Biru. Mungkin bisa diceritakan sedikit bagaimana awalnya silsilahnya itu dari Turki Bu ya? Buyutnya Bu ya? Buyutnya itu tahun 1919. Buyut kita itu Haji Ibrahim. Mereka terus saudara yang tertua itu Abdul Rauf. Yang kedua itu Ibrahim, yang ketiga itu Usman. Jadi dari Abdul Rauf ini punya anak 3 perempuan. Salah satunya nenek saya. Dari Ibrahim punya 5 anak. 1 kakek saya. Jadi mereka nikah sepupu. Oh, nikah sepupu. Berarti masih. Iya, anak Ibrahim sama anak Abdul Rauf. Jadi dari situ mengalir darah Turkinya. Lahirlah bapak Marzuki, anak tunggal. Jadi beliau kami lahir 9 orang, 9 saudara. Jadi kalau melihat dari nama-nama itu kakek itu masih terus sangat inspirasi dari Turki. Abang itu namanya Usmani. Kalau kakak saya namanya Tirahma ya, ambil dari nenek dari Turki juga. Nama saya dari nenek sebelah ibu Balkis. Nur Balkis gitu. Nama dari kakek itu tambah Nur. Kenapa Nur? Nur itu cahaya. Kalau Nur itu putri. Begitulah dinamakan kakek itu saya. Jadi seorang putri gitu ya. Namanya Nur Balkis. Iya, itu misalnya. Kemudian saya lahir di Biru, di rumah yang sangat bersejarah. Rumah di situlah tempat tokoh-tokoh tinggal. Asandiro tinggal di situ. Asandiro pernah tinggal di situ. Tinggal di rumah itu yang kemudian Gubernur Maspur tinggal di situ. Jadi rumah itu kopel 2 pintu. Sebelahnya itu ayah saya, sebelah itu para guru. Dan kakek rumah di belakang. Saya tinggal sama kakek rumah di belakang. Nah, kalau dilihat Biren sekarang itu letaknya di mana? Letaknya di Simpang 4 itu dari BRI sekarang itu. Kelang ada berapa toko. Oh, di situ letaknya. Di Banda Aceh nomor 3. Rumah yang sangat bersejarah. Situ banyak tokoh-tokoh dilahirkan dan situ kantor pusat. Kalau pusat itu kan pusatnya di Biru, baru cabangnya di Banda Aceh. Betul. Pusat.
dan beliau lah tokoh-tokoh itu kan melahirkan al-muslim. Oh iya, saya muslim itu sama sih. Muslim. Sekarang sudah menjadi kaum muslim ya. Iya, jadi situlah asal usulnya. Pulanglah dari Mekah ke ayah kami, kita yang pulang untuk masuk, karena waktu dulu kata sistem di Aceh itu belajarnya pesantren, Betul. modern. Betul. Pulanglah ayah kami dipanggil, situlah mulai membuka pendidikan. Dulu kan tingkat SMP berhenti itu dulu. Betul. Jadi kan ibu saya orang Musibre, sekolah di situ. Itulah dikenalkan kakek dengan bapak. Nah, dijodohkan lah ibu saya ini. Dari pihak ibu ada keturunan Portugis. Kalau lihat ibu saya itu matanya biru, putih. Berarti ini perkawinan blasteran bukan hanya jadi kalau bangsa saja, budaya juga. budaya juga blasteran. Jadi kalau lihat kan keluarga itu macam-macam tipenya. Saya mungkin katanya lebih ke Turki, ada adik istrinya Pak Umar lebih ke Portugisnya. Jadi culture itu ya. Culture-nya kita syukuri. Betul. Tapi ada juga apanya lucu-lucunya waktu Pak Umar kampanye, bilang orang itu jadi Pak Umar jadi gubernur, istrinya itu orang asing. Karena looknya itu ya. Jadi ketahuan belakangan waktu ayah kan loh itu saudara saya, itu sepupu saya ya. Jadi itulah kadang-kadang ada kami kan jadi nggak ada Jadi diambil kesempatan orang kesempatan lain. Menarik ini. Berarti dari kecil sudah dikelilingi tokoh-tokoh hebat. Tokoh hebat. Dan ini mungkin ya saya pribadi mungkin mendambakan itu untuk menjadi tokoh hebat. Tentu di situ ada ide-ide, ada gagasan-gagasan. Nah, apa yang Ibu rasakan ketika masa kecil saja sudah sangat luar biasa itu? Yang saya rasakan sekitar saya itu betul-betul di tokoh pendidikan ada di situ. Iya. Terus si kakek ini sebagai kita lihat pengusaha, tokoh perdagangan. Iya. Tapi dia juga pernah jadi gancu zaman Jepang. Jadi saya melihat kehidupan itu sangat sangat dinamis. Jadi saya kecil itu masih saya belum bisa berhitung, kakek saya sudah suruh menyimpan uang. Bukan itu, kan dari peti besi. Ya. Nabung. Pokoknya dari tiap hari Jumat sore uang dari gulung-gulung, kami simpan ke kamar dan buka peti besinya saya tinggal simpan. Jadi kepercayaan itu membuat saya merasa dihargai, dikasih kerjaan yang masih kecil ya. Masih kecil. Itu saya rasa dia punya kakek orang suka bersedekah, tiap Jumat itu mesti potong kambing. Jadi dulu kalau kita kan akhir ahad lah, kalau dulu tuh Sabtu perlu sambil mati. Itulah supir-supir. Kalau kakek waktu itu punya ada truk ada 10, jadi mereka kumpul store, ada kerani yang menghitung, saya menyimpan. Jadi rasa-rasa seperti itulah mungkin motivasi saya, bahwa hidup itu harus berguna untuk orang banyak. Jadi itu saya syukuri, tapi nggak lama, itu hanya umur saya dari umur 4 ke 5 tahun itulah kerja saya, tentu dari 6 tahun peristiwa saya harus pindah ke kampung. Peristiwa apa itu? Dari ITI. Oh, di ITI. Saya harus pindah, kakek harus mengungsi. Sebab kakek itu bukan tokoh, jadi hanya penandang dana. Jadi hanya simpatisan. Penandang dana, dialah mendanai di ITI itu. Jadi itu dicari. Saya harus berkampung, ganti nama karena sampai ganti nama. Karena dianggap kalau saya ditangkap pasti kakek nyerah. Jadi saya diganti nama dari Nurmaki jadi Siti Rohani. Oh, jadi nama alias atau nama samaran itu jadi Siti Rohani. Jadi kalau kakek rindu saya datang ke kampung di belakang neneknya di Sipar Pisan. Jadi kampung Lapihan. Di balik gunung itulah beliau. Di situ bersembunyinya. Jadi saya ke sana tuh makan waktu itu 2 hari 1 malam jalan. Jadi ditaruh di sini, bawalah siapa ada foto-fotonya bisa dibawa ada. Jadi kesan-kesan itu bagi saya itu hidup tutup family. Dan sampai sekarang masih sangat berkesan. Dan makanya saya nggak bisa kalau buka sekolah, jadi dimanapun tugas suami, tugas di Bandar Bejamu, saya buka sama anak-anak, saya kasih nama legenda Aceh. Kenangan. Pindah saya ke Temanuli. Saya juga lihat buka lagi sekolah. Jadi memang ini nggak bisa saya melihat anak saya karena sebagai manajer dapat kendaraan, anak karyawan itu hanya beli karya. Jadi situ sangat terkesan dengan masa hidup masa kecil harus menolong orang lain. Jadi buka TK lagi di Temanuli, dengan Budi. Jadi itulah yang membuat saya sampai sekarang pun mungkin satu-satunya museum untuk punya TK mungkin museum ini. Jadi karena azas bermanfaat kepada orang,
buka TK. Karena TK itu terasa sekali perubahan anak, dia tidak tahu jadi pintar. Oke. Jadi waktu diantar nangis-nangis, tapi Iya. dia bisa hafal Udah hafal, ayat pendek. Jadi masih saya kecil-kecil bisa, gitu. kecil-kecil. Kalau dihitung berapa TK? Kalau itu TK dari Bandar Jambu, Batang Toru, terus di PTP 1 TK. 13 TK. Karena waktu itu suami direksi, lebih dua saya sakit, Betul, betul. jadi buat TK saya 13 tambah 2, 15. Terakhir sekali TK saya di Batang Toru ada 2, satu ke Bandungnya, satu ke Kecamatan punya. Pak Camat melihat saya buka TK, kok bisa ibu tuh? Tahu ibu tuh buka TK kecamatan. Jadi sekitar itulah TK dibuka, dan sekarang masih dimanfaatkan orang dengan dibikin gedung baru. Itu saya bersyukur. Masih hidup sampai sekarang. Dan waktu saya keluar kan hanya gedung balai karyawan, Betul, karena betul. mendadak. Iya, ala kadar. Sekarang namanya udah bagus, TK-nya gedungnya bagus. Apa kan saya kuliah tahun 9 udah inilah. Jadi waktu saya KKN, ya TK saya udah bagus namanya. Jadi 85 saya baru kuliah. Oke, nanti kuliah kita bahas. Nah, terkait jadi cucu tadi itu, jadi cucu seorang kita katakan tokoh. Iya. Tokoh tidak hanya sisi perdagangan, tapi mungkin masuk juga ke perjuangan. Iya, perjuangan. Itu sisi memberi, terus sisi Iya. heroik. Lainnya apa kira-kira yang bisa ditangkap dari beliau, dari sisi budayanya itu? Dari budayanya mereka beliau sangat banyak budaya Islam. Jadi dalam memberi tidak boleh orang lain tahu, harus kita bersedekah. Setiap hari bersedekah, itu dari segi Islamnya. Dan budaya Turki itu seperti itu. Dan kalau saya lihat, saya kadang-kadang kalau lihat sekarang gubernur kalau kampanye itu kantongnya bawa uang, itu dapat suara. Kayak itu kantongnya perlu duit, siapa jumpa kasih uang. Jadi memang kebiasaan beliau itu. Kedemonan gitu. Jadi itu betul. Jadi kemudian mereka beliau itu yang saya nggak ngerti, punya talenta itu macam-macam dan bisa melihat orang ke depan. Misalnya jumpa seorang anak, bapaknya tukang petik kelapa, anaknya petik buah. Anak kamu jangan seperti kamu ya, sekolah kan masuk STM. Atau si bapak tukang kelapanya berakhir, gimana saya sekolahkan anak saya nanti kalau saya gay. Jadi spontanitas menolong orang bisa melihat arah kemana ini anak. Jadi yang lucunya waktu saya nikah di perkebunan itu kan dilangi suami Aziz pulang kampung. Jadi ada Pak ini namanya Pak Nurdin. Itu diperkenalkan, anak siapa ini cucu? Dia nangis. Kok Pak Nurdin nangis ini? Emangnya bekas pacar Pak Nurdin? Nangis. Rupanya nangisnya karena kakek lah nyekolahkan dia dulu. Jadi dia jadi staf teknik di perkebunan. Jadi teringat dia. Teringat dia, dia tahu anak coba karena nangis dia. Heran orang semua. Gitulah, jadi banyak yang kakek itu bekerja seperti mengerti talenta orang. Sama juga dengan almarhum suami. Jadi suami sama orang tuanya berdua dia apa naik kereta api ketemu kakek. Kakek bilang sama bapaknya namanya Haji Ibrahim. Ibrahim ini anak yang tua ini nggak usah tinggi sekolahnya, masuk sini aja. Tapi lucunya sekolah tinggi nih, jadi kan insinyur. Wah benar pula jadi insinyur. Kadang-kadang lucunya ceritanya pas ibu saya pulang dari Jakarta tahun 50. Tahun 29 ketemu tim minat di ada Stomo, ada toko bata, ada Epiturni, bapak Epiturni jumpa dari mana bu? Yang putih-putih orang heran pada ibu siapa dia bertanya dari mana? Saya bilang kalau dibilang orang tua dia orang nggak dikenal, bilang orang tuanya. Jadi bukan, loh, jadi bapak inilah yang nyuruh saya sekolah ke saya toko bata. Jadi kemudian waktu kita nikah loh. Ini kan punya anaknya jadi insinyur, nikah sama cucunya. Jadi kadang-kadang nggak tahu kita gimana ya kakek itu bisa melihat talenta orang. Jadi kayak macam bisa ke depan. Bisa ke depan. Jadi tadi ada 3 orang seperti itu beliau menampakkan. Kalau kita bilang kan teramal, tapi tenang aja. Mungkin bisa ngeliat gelagat. Gelagat. Lalu itu kita waktu di biru itu pernah maling masuk ke rumah. Kalau kita kan maling masuk ke rumah kan kita pasti panggil beliau enggak. Duduk, ngaji biasa, terus maling itu nggak bisa keluar muter-muter, nggak bisa keluar. Udah siap ada muter-muter pagi, nah ini makan kamu ya, kamu kerja besok ya, jangan masuk-masuk rumah orang. Jadi kita tuh kok bisa ya, kayak bisa segitu. Di situ yang saya terkesan. Sampai terakhir yang paling terkesan saya, saking sayang untuk saya kakek itu beli sepeda untuk saya, sepeda Cina. Ingat saya Kuan Lomping itu mahal. Yang lain nggak dibeliin, abang saya enggak, saya khusus gitu. jantan pada aja. Tapi nggak lama karena sepeda terlalu bagus, kita kan terlalu hilang sepeda itu. Dulu kan dalam perut kan
susah juga sama datang kakek, kamu kalau senang nanti sepanjang kamu dapat. Dan berapa lama kakek nginep di rumah itu di komunitas, sebenarnya dapat di bang orang di kebun kosong. Kok bisa gitu? Saya gitu-gitu tuh yang saya apa? Padahal dia ikan dari badannya biasa, tepat waktu biasa lah kan. Tapi nggak tahu saya di mana yang bisa begitu itu. Bisa ada karamah lah istilahnya. Itu yang kita nggak ngerti. Ya, nah, ketika itu kan di ITI. Iya. Berarti kan siapapun biasanya kalau saya baca-baca Iya. itu siapapun yang berafiliasi ataupun menjadi pejuang, Iya. menjadi donatur atau apapun itu pasti kena imbasnya gitu. Iya. Ada dibakar sama itu, keluarga kena itu. Kena. Jadi kakek itu rumahnya itu kan kalau rumah di depan itu kan atap seng. Oke. Si kakek ini kan dulu nggak ada AC, dia nggak tahu rumah dia pakai atap rumbia. Jadi waktu si dari Diponegoro ini mau bakar rumah sebelah pun mantunya orang rumbia juga. Dia bilang mantu sebelah kalau bakar rumah aja bakar, rumah kita bakar. Jadi nggak diberi berapa diambil semua itu ada catatan semua berapa. Jadi kata Pak Mahyani ini kalau dia apa masuk orang kaya di Indonesia katanya. Kalau dihitung sama inventaris ini dengan didolakan sekarang kita bebaskan. Tapi itulah di beliau sosialnya, kemudian kalau anak laki-laki dibuat satu kerajinan kayak industri buat tempat tidur besi. Itu abangnya Ali itu pandai besi. Kalau anak perempuan buka industri jahit. Jadi kakek itu membuat kelompok-kelompok anak di rumah itu ada anak perempuan itu jahit. Jadi disesuaikan. Disesuaikan. Jadi kepeduliannya itulah yang sangat ke saya. Apa yang bisa saya buat? Inspirasi. Dan kalau sekarang misalnya udah buka museum, membersihkan masjid. Jadi lama-lama ketawa di orang kerjaan. Kayak di Amerika, nyawanya ada jadi dia udah museum buka pakai TK, pakai bersih-bersih lagi. Jadi unit bersihkan masjid. Oh khusus masa unit itu. Jadi satu bulan kita drop dana 3 juta. Kita urunan ponakan-ponakan, lama-lama mereka ketawa. Coba bikin fotonya kan. Ini masjid ini. Masjid kita indah dan megah. Orang Malaysia suka protes. Aceh itu, tapi kamar mandinya kotor. Jadi terus saya bilang. Di Maluku Saleh orang Malaysia juga protes. Mana di Maluku Saleh ini punya dunia loh, bukan hanya punya Aceh. Iya betul. Ada makam Narsah. Jadi orang luar melihat kita ini punya kekayaan. Jadi nggak terawat. Jadi dari situlah terisulah saya udah. Alhamdulillah ini masuk bulan ketiga nih membersihkan masjid ya. Biasa. Menarik ini. Jadi masa-masa ibu berarti dihabiskan di Biren gitu ya. Dulu. Dulu. Waktu kecil terus saya dulu nggak lama. SRI SD di Kurungkajo. Oke. SRI SSD di PTK 2 tahun. SMI di Kurungkajo, tamannya di Banda Aceh. Ke Banda Aceh langsung. SMP Banda Aceh, SMI, SMA. Jadi di Biren itu hanya 5 tahun yang tetap. Waktu kecil bayi 5 tahun, udah dewasa 5 tahun. Itu lahir 48, 68 dan nikah ke Medan di perkebunan. Dan lanjut kuliah ketika kuliahnya setelah suami meninggal. Nikah 68, kuliah 85. Jadi sudah anak-anak besar gitu ya. Tapi saya kepingin sekali kuliah. Alasannya apa Bu? Saya kepingin, saya itu mesti punya ilmu. Mau nggak bisa saya bina orang, saya ingin bisa membantu orang banyak. Saya harus punya ilmu dan punya dana. Jadi saya waktu dengan suami kan direksi. Di seorang itu kerja. Saya mau kerja apa? Saya cuma tamat SBM, SMA lah ya. Iya SMA kalau sekarang. Dan terpikir saya nggak bisa apa-apa. Nanti saya juga jadi supplier. Karena buat PT, jadi maksudnya saya supplier itu barangnya yang supplier bebas, nggak ada keagenan apa aja diminta masuk, ada diajari sambil kuliah, sambil supplier, sambil organisasi jalan. Oke, jadi intinya sudah ada dana, tapi ketika kita tidak punya ilmu kayaknya susah gitu. Kan kalau kita kan masih label itu sarjana itu masih dibutuhkan, nanti pembina yayasannya misalnya namanya apa gitu ya. Jadi alhamdulillah anak saya sekarang ada jadi guru besar, ada jadi dokter, dan yang laki-laki swasta, jadi itulah. Nah, menarik ini. Semua anak kan sudah sukses gitu. Iya benar. Dari segi dunia akhirat lah insya Allah ya. Tetapi bukan tiba-tiba, mungkin ini inspirasi dari masa. Tapi alasannya apa Bu? Pulang kan ini berarti bolak-balik Banda Aceh Biren gitu. Alasan yang apa ya? Mungkin saya juga heran misalkan, karena kalau saya sendiri kayaknya agak capek gitu ya.
pulang pergi Medan Banda Aceh dan Medan Biren. kemudian Medan Biren dan kemudian mendirikan museum full Iya. pribadi itu di handle-nya itu apa sih? Sebetulnya pertama sekali adalah cinta. Saya terlalu cinta dengan kakek saya. Kakek saya berkorban begitu banyak. Kami 9 saudara itu bisa menerima warisan itu setengah-setengah M seorang. Oh Saya iya. pikir terlalu banyak kami terima. Karena masa kami nggak tunjukkan rasa cinta kami pada kakek. Ini dulu hanya tanah kosong 600 meter hanya makam. Kakek siapkan tapi untuk makam. Untuk makam keluarga. Nah, jadi itulah makam itu ada 5 makam. Jadi saya pikir hanya untuk makam orang dari itu sini hutan bukan rumah orang sekitar bagus-bagus kan masyarakat itu juga nggak nyaman dengan tanah kosong gitu yang namanya tanah kosong, pohon kelapa, pohon coklat segala macam kan nggak nyaman. Istilah siapa yang saya buat, saya bangun itu aja. Itu sebetulnya rasa saya terkesan dengan kakek luar biasa pengorbanan kakek. Cinta terinspirasi dari kakek. Jadi itu kalau orang bangunkan mungkin Mumtaz itu bangunkan Taj Mahalnya gitu ya. Jadi ini persahabatan jihad memutar untuk Mumtaz. Iya. Saya apa yang saya bisa abadikan untuk kakek saya itu. Oke, berarti dari situ ya. Makanya kan ketika kita lihat pengorbanannya, anak sudah besar semua, sudah sukses, kemudian biasanya Iya. orang menghadapi masa pensiun, menikmati masa pensiun mungkin ya hanya duduk di rumah menimang cucu gitu, ataupun buka ladang, jalan-jalan. Ini malah Saya alhamdulillah diberi kesempatan jadi anggota DPR 5 tahun duduk di Komisi 4, Oke. Komisi Basah. Karena saya sendiri dari fraksi DPD cuma saya sendiri, jadi saya kemana keliling dunia saya pasti harus berangkat mewakili partai saya. tahun berapa itu? Sinus 2004 Tadi itu DPR RI. pas mantan reformasi. Jadi sudah saya memang senang jalan, dapat kesempatan dengan tanpa biaya. Oke. Jadi saya pikir saya bersyukur. Kemudian dari warisan kakek ini kan saya dapat kakak saya dapat setengah. Kakak saya seluruhnya dikasih wasiat. Kalau kakak meninggal itu untuk saya, karena saya mempunyai keluarga selama ini. Oke. Jadi kan dua porsi ini kan Dapat saya bangun sekolah di Oke. Medan dan sekarang udah usia 30 tahun. Sekarang keuntungan itu saya balik kemari. Jadi saya tidak dana dari kakek juga sebetulnya. Kan itu dana itu saya buat modal. Mungkin kalau adik saya beli mobil, beli rumah, saya bangun sekolah. Jadi keuntungan itulah saya kembalikan kemari sekarang. Jadi jariahnya itu. Jariahnya itu. Jadi kalau saya bilang ada amal jariahnya. Dan setiap bulan saya tetap mewakafkan uang untuk saya itu atas nama kakek, mama, bapak, semua. Jadi tiap bulan ada porsinya untuk rumah tahfiz. Jadi itu aja saya pikir untuk memang pertama saya cinta kepada kakek. Inspirasi dari Inspirasi sini. itu. Jadi ibarat tadi Taj Mahal itu ini sekolah, museum. Nah di museum Kota Juang ini kan ada berdiri rumah Aceh. Iya. Ada rumah Aceh. Berarti ketika kita lihat ini tadi tanah kosong, berarti itu bukan dari asal sini. Bukan. Ini dari mata. dibeli gitu ya. Mata. Itu yang bisa pakai bisa tiang sama ibu lain pak dinding sama lantai udah bisa itu. Pas adik ipar tanah Perjati di Jatri. Jadi Jati berusia 20 tahun kita belilah dari adik itu tuh yang dindingnya, lantainya, Jati semua jadi. Berarti sudah diperbaiki gitu. Diperbaiki. Iya. Kenapa milih rumah Aceh? Karena Kan bisa yang lain. pertama kan mau pikir rumah santai kan. Oke. Tapi buat cari-cari ya ada udahlah rumah Aceh aja lah gitu sedikit-sedikit. Rumah Aceh kan cocok sekali itu museum kan gitu. Kemudian bikin ini untuk rumah tinggal, ini miniatur di Pendopo Biru. Oh ini miniatur Pendopo Biru ini aslinya Pendopo itu. Oke. Miniaturnya itu Pendopo itu sudah didiri dari tahun 1937 atau 36 oleh Belanda. Jadi itulah yang kita ambil duplikatnya, persis kita tiru tapi ini kecil. Motivasinya apa, Bu? Motivasinya saya pikir kalau namanya bangun museum, tentu punya rumah-rumah legenda. Ciri khasnya Ciri gitu. khasnya ada. Sampai seorang dokter anak itu bertanya, boleh kan niru Pendopo? Kalau boleh dari tadi dulu saya tiru aja. Kan itu punya negara, kenapa nggak boleh? Meniru istana negara juga boleh, saya bilang. Kekayaan budaya gitu. Jadi ya itulah, jadi ada orang nggak berani meniru. Saya pun nggak tahu. Saya tolong buat, karena dulu Pendopo itu dari kayu, saya buat dari batu, tapi luarnya tolong
guratan kayu seolah-olah. Tapi jendela ini semua dari pintu dari rumah kita dulu di Biru. Oh, rumah yang lama itu. Ini rumah pintu lama, jendela lama kita ambil. rumah tempat kelahiran ibu. Tempat kelahiran saya. Di jendela pintu pas pula dapat pintu ini 3 di rumah kelahiran saya dulu. Jadi memorinya masih terbawa sampai sekarang. Terbawa. Gitulah. Saya juga tahu mengalir aja mana yang saya pilih saya buat aja. Tapi Allah pertemukan saya sama orang-orang bisa bantu seperti ini ada aja. Jadi kan bantu saya orang-orang muda. Saya kan hanya punya ide buat ini, buat ini. Waktu saya sedang kerja di ini saya juga bingung mau mendesak, mau siap, tukangnya kan susah diatur. Ini salah itu salah. Mana peran utama? Datang seorang yang kenal di bawah. Ini ada ini arsitek taman, Pak. Akhirnya orang yang membantu. Jadi seolah ya semacam didatangkan gitu. Saya nggak kenal jadi kenal. Ini dia bisa buat ini, buat ini. Mungkin rumah Aceh juga. Dari rumah Aceh kan. Datang si Mui dari Usmamen. Kak, kok udah kami rumah Aceh kakak? Saya nggak tahu kalau rupanya tidak ala les sampai ini. Oh iya, jadi ditambahkan. Tambah les, bagian tukang di langgar, bikin les. Kalau ukirannya sebenarnya dari hari itu dari Politeknik Usmamen memberikan saya buku. Dia waktu itu dia kontraktor buku tentang motif Aceh Biru, Aceh Utara itu Biru. Itu rumah-rumah tua kita. Jadi kita tiru dari situ semua ada bukunya. Jadi waktu itu saya minta buku itu belum terpikir buat ini. Saya waktu membuat sekolah melasah di sekolah saya. Musalah berbeda Yang buat ukirannya itu ada Aceh. Saya kepingin ininya motif Aceh, dikasihlah adik itu buku itu. Dan malam dia datang, Kak saya udah ingat buku itu, Kak itu kakak masih punya itu. Dulu dia kontraktor kan, sekarang udah nggak lagi, jadi sebetulnya nggak tahu ya, ada aja begitu ya. Jadi nggak ada yang sulit dia seperti saya. Betul. Jadi dimudahkan. Mudahkan. Jadi saya kemarin kan kalau saya naik mobil Jepang itu kan capek. Jadi mama mau naik mobil apa kata? Mau beli Volvo lagi lah. Kalau dulu waktu dengan suami kan ya Volvo di Volvo. Nah, ada Jerman ya. Swedia. Akhirnya dapat Volvo. Jadi saya nyaman bisa tidur di ada kan. Kalau Volvo kan nggak ada goyangnya. Betul. Jadi saya itu capsule ini dipakai hanya untuk jalan Biru Medan. Oh. Jadi ada aja jalannya untuk dipikir. Ada saya laki-laki suka otomotif. Mama naik mobil apa? Saya naik pesawat itu nggak pernah suka naik pesawat. Apalagi kecil kan, terus mama kadang-kadang angin. Betul. Anak saya bilang kalau mau naik mobil Jepang, lama naik mobil yang mahal-mahal sekarang. Aku nggak mau lah yang penting enak. Yang nyaman gitu. Nyaman. Nah, rumah Aceh berarti tahun berapa udah? Tahun 2020. 2020 kemudian diperbaiki, diisolasi. Kalau asal aslinya kita nggak tahu tahunnya, tapi kita ambil 4 Januari malam tahun baru tahun 2020. Di rumah itu tiang sama boleh Kalian udah dimakan layak sudah laku semua. Orang tuh makan menjual murah hanya 20 juta. Ya jalannya aja. Itu pengabdian gitu tadi, berbagi. Ingin berbagi. Dan selalu itu kalau kita kan ini kamu ceritanya bukan lapangan kerja, pasti orang tingkah pola macam-macam. Kadang-kadang staff bilang itulah kali ini salah kita, kenapa kita buka lapangan kerja yang kita terima risikonya gitu ya. Jadi kalau di Medan itu karena banyak, karena siswa 700 tentu gurunya banyak tingkah pola, tapi lebih banyak yang baiknya. Jadi tertutup gitu ya. Nah, menarik dari perjuangan kemudian dari sejarah hidup ibu, sejarah hidup keluarga. Kira-kira apa pesan ibu untuk generasi masa sekarang ini terkait kebudayaan, terkait bagaimana kita melihat suatu pendidikan seperti itu? Kalau dari segi kebudayaan kita benar-benar harus melestarikan budaya kita. Sekarang sangat banyak tergerus dengan budaya asing yang saya melihat makin semakin kita di Aceh makin terasa perubahan budaya anak kita. Jadi saya ingin membuka suatu ilmu khusus bagaimana beretika orang Aceh dulu yang saya lihat sudah luntur atau hilang? Hilang ya. Dulu anak-anak itu kalau jumpa orang tua bersalaman, sekarang udah nggak lagi. Jadi itu saya ingin juga cara bicaranya banyak etika yang dulu sekarang udah hilang di Aceh. Yang saya kepingin dari segi budayanya, dan sekarang orang-orang nggak tertarik dengan budaya. Jadi kalau kemarin itu untuk selfie,
Oh, kesini untuk selfie bukan ingin kenal ini apa, nggak ada. Jadi untuk feed Instagram. Ya, Instagram. Jadi tidak ada yang menarik dengan sejarah. Jadi itu yang perlu kita bagaimana. Mungkin karena pelajaran sejarah itu dihilangkan di sekolah. Jadi itu saya pikir. Jadi mereka kemari untuk selfie, kalau ada perlombaan waktu kita COVID kan asal lomba kan dari jauh-jauh. Betul. Nah, jadi mereka yang lomba di sini, lomba rapi segala macam. Saya izinkan, cuman sekali ada juga patral juga Isan. Mereka rapi itu udah siap sampai habis maghrib, marah lah. Saya kan janji sampai jam 6. Iya. Banyak kan ulang, dilombakan untuk dikirim kepada Aceh. Oh, buat videonya. Jadi akhirnya baru ke Si itu, saya telepon ke Si. Kan dia pakai Si, udah ibu stop aja sebelum orang marah kan. Jadi jam 6 ke maghrib gak siap habis maghrib. Tapi sering sekali kalau mereka buat video itu nggak pernah tepat waktu. Jadi sekolah lomba-lomba nggak sini, yang tetap aja kalau dari kepolisian itu mereka setiap tahun kan ada lomba hari anaknya di TK di mari itu mencari backgroundnya. Jadi masih itulah yang orang memanfaatkan nggak apa juga lah, belum memanfaatkan sejarahnya. Mungkin sedikit mereka ngeliat, ingin tahu. Jadi itulah. Jadi kalau untuk pendidikan saya pikir memang kita harus terus pendidikan harus di. Makanya kalau kita bilang ya biaya pendidikan itu banyak, tapi saya lihat tidak sebagai pendidikan dasar, tapi ke pendidikan prajabatan itu yang salah saya. Biaya pendidikan itu banyak. Jadi kalau kita lihat dari IQ aja, dari Jogja, Jakarta atau Aceh itu paling rendah. Saya kalau mau acara kan nanti udah tes guru acara guru rendah sekali. Jadi asal ada pendidikannya harus. Makasih lah Ihsan, gimana Ihsan ini bisa mahasiswa, gak bisa dengan laptop nih gimana nih? Udah zaman seperti ini. Jadi gimana dia lulus ya, skripsinya gimana itu ya? Jadi itulah, jadi makanya itu Ihsan sampai nggak siap-siap itu inventarisasi barang kan. Karena sekarang saya apakan ke orang lain aja, orang luar saya ambil, nanti sekitar mahal PP, dia lah buat nanti sambil barcode dia siap aja dibuat. Karena diharapkan ini, maka setelah Ihsan terima orang kalau saya nggak bisa. Jadi dua, satu bagus. Feeling properti saya ada gitu kan. Nah, kemudian kita berbicara secara lebih khusus lagi bagaimana ibu memandang pendidikan di dalam ranah seni budaya. Apakah perlu di Aceh ataukah tidak perlu gitu? Cukup hanya kampus biasa saja, kampus umum saja. Saya rasa perlu, sangat perlu. perlu. Kalau melihat sekarang kan makin banyak orang yang membuka lapangan tentang pendidikan, makin banyak kita bisa merekrut mahasiswa tentang pendidikan budaya. Jadi jangan dibatasi, harusnya banyak. Jadi kan kadang-kadang kita katakan remaja kita ini dia belum tahu mau kemana. Jadi dengan banyak kampus dia mungkin nggak sengaja pun masuk kemana-mana kan. Jadi kok dia ini budaya seperti ini, jadi harus banyak. Karena ada yang bilang juga kan lulusan seni budaya nggak ada masa depan gitu, nggak ada tempat kerja gitu kan. Tapi nyatanya kan nggak gitu ya. Iya. Berarti hanya pemikiran. Dulu kan orang mah kalau nggak insinyur, dokter tuh enggak. Iya. Sekarang kan semua jadi followers apa aja udah bisa kan. Grup. YouTuber aja udah banyak bisa kan. Jadi banyak cara gitu. Banyak cara untuk mendapat rezeki itu. Ada Profesor Ustaz Isyam, jadi YouTuber luar biasa kayak dia sekarang. Udah profesor. Profesor udah lulus tuh. Jadi sekarang kan saya lihat memang apa salahnya kalau kita orang jualan kan, kita jualannya macam-macam, mana peminat yang beli silakan. Jadi jangan dibatasi. Bagaimana kita bisa berkreasi, kreatif. Dan mungkin mereka pun lebih bisa lagi memajukan lagi kreasi kita lebih bagus lagi. Kan kalau dibuat buka TK aja kan, banyak sekali TK kan. Jadi kenapa kita harus buka? Mungkin ada bedanya kan, ada khususnya. Nanti kenapa harus TK itu? Jadi TK, karena saya TK itu anak TK dan paling terkesan saya Al-Quran itu lagi. Anak TK kalau dari TK bisa baca Al-Quran, pasti sampai kuliah dia pintar. Betul. Karena dibuka itu dengan Al-Quran. Betul. Saya pernah pas umroh di Madinah, saya jalan biasa lah pakai mukena dan tulisan Medan. Orang tua anak itu kuliah di UI, di peluknya saya, ini orang Medan kata. Nangis kenapa? Saya anak saya di Medan itu sekolah di Nur Azizi, pintar sekali. Terus kata saya, ini nanti di Nur Azizi. Masya Allah. Pakai di peluknya saya bilang, ini dia berpikir karena anak Azizi lah buat anaknya pintar. Enggak, karena Azizi ini Al-Qurannya.
Dan saya sekarang yang jadi survei saya, anak di TK pintar Quran, jadi saya pintar. Kuncinya pas. Kuncinya pas. Nah, dia Al-Quran yang gitu susah dia bisa hafal. Jadi saya makin tertarik. Pertama tertarik ngelihat anak kesian masa main gitu aja. Bahagia sekali waktu TK, bahagia sekali. Tentu dirampas oleh peristiwa. Jadi saya terpikir harusnya orang bahagia seperti saya waktu kecil gitu. Iya betul. Jadi mengulang masa kecil gitu ya, masa kecil yang bahagia tiba-tiba ada peristiwa itu. Bahagia sekali itu TK itu. Jadi, dan anak karyawan perkebunan pun ternyata bisa jadi orang hebat juga. Malah anak karyawan itu ada jadi direksi. Jadi direksi lagi di tempat ayahnya kerja gitu. Ayahnya supir. Dia kan anak jadi direksi. Jadi tergantung ini. Karena mereka ingin merubah nasibnya. Dan memang EQ-nya tinggi kan. Jadi saya pikir memang perlu lah. Jadi kalau ada adik itu Mahyani bilang saya itu inspirator pendidikan TK lagi bukan kan orang biasa kan agak males TK harus tangani jemput semua macam. Iya, tapi saya senang. Tapi itulah mungkin masa kecil saya bahagia sekali TK. Jadi dirampas oleh peristiwa itu. Jadi ingin menularkan bahagia itu kembali kepada orang lain. Makanya membuat saya sekarang beberapa yang saya senang saya buat aja. Sekarang kita Aisan ada menyumbangkan bangku di lapangan museum hari pas 1 Juni kan satu. Nanti 17 Agustus kita sumbang lagi. Jadi udah sumbang itu dulu datang kiper yang bilang ibu itu kan sumbang kami ya lagi. Jadi makanya museumnya aneh-aneh nyumbang bangku di lapangan, nyumbang cuci masjid. Tapi yang penting bermanfaat. Dan bisa. Karena saya lihat orang banyak yang kaya di sini. Kok nggak terpikir? Cuci masjid kok nggak terpikir? Bangku tuh tahu saya duduknya bangku ada papa-papa bekas rumah orang, diambil taruh lapangan, paku-paku, pas jalan pagi. Dan itu apa? Biar buat bangku bu di kesian kali saya pikir. Dari nggak ngomong ke dia, akhir saya terpikir apa tadi saya buat nanti itu siapa asli di bibir saya pun asli bisa bu katanya. Jadi orang tuh yang pikir orang tuh pikir si asli tukang tuh minta saya dia nggak minta. Saya cuma tanya kamu buat apa? Terus saya pikir mengolah sih berjalan. Kenapa saya nggak sumbang bangku? Nama museum kan? Museum Kota Juang 1 Juni 2023. Nanti ada lagi museum Kota Juang 17 Agustus. Oh iya di situ. Ada 2 bangku lah di situ. Bangku panjang. Dan bisa promosi museum juga. Jadi orang tuh aneh juga ibu tuh ya. Nyumbangnya aneh-aneh gitu. Yang orang nggak terpikir gitu buat. Dan bangkunya bisa kakinya pakai ukir-ukir, lantainya keramik. Nanti bisa lihat di lapangan itu. Ada ukirannya itu ya. Pakai diri gitu ya. Ada unsur budaya. Budayanya. Dan tukang itu meninggal besar. Dedi. Yang ukir-ukir ini di paper kita kantin kita sampai kantin Medan dia balik. Meninggalnya mendadak pula terus sama berdiri di rumah asli. Kalau rumah sakit orang itu meninggal. Dedi. Terakhir dia cek ini tempat air depan kan udah dia cek sore, lalu dia laporkan jadi sudah waktunya. Jadi itulah pokoknya saya buat yang tidak merepotkan saya tapi untuk orang ada manfaatnya. Tidak merepotkan, membahagiakan orang lain, bermanfaat bagi orang banyak. Cukup menginspirasi. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktu menyambut kami dengan luar biasa dan minum ini ya. Terima kasih, semoga semua amal jariah dibalas oleh Allah, semoga diberi kesehatan dan kesempatan bagi kami juga untuk kembali ke sini untuk belajar. Terima kasih atas waktunya Ibu. Alhamdulillah, pewaris seni budaya hari ini kita telah selesai ngobrol santai dengan Ibu Nur Balkis. Semoga dari obrolan santai ini dapat memberikan manfaat. Ada informasi-informasi terbaru yang bisa kita gunakan untuk kemajuan kita bersama, kemajuan seni budaya dan juga pendidikan. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, sama-sama.